Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Apa kabarnya hari ini teman-teman, jemaat sekalian? Saya yakin dan percaya kita semua ada dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, luar biasa, karena Tuhan Yesus selalu memberkati kehidupan kita. Saya yakin ada banyak perkara yang Ia buat di dalam kehidupan kita, tapi satu perkara tidak akan membuat kita tidak bersuka cita. Oke, terima kasih buat yang sudah bergabung. Salam, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Namun sebelum kita memulai ibadah, izinkan saya untuk membaca satu ayat firman Tuhan untuk melandasi ibadah kita pada pagi hari ini. Silakan teman-teman yang ada di rumah, kita membuka bersama Alkitab kita dalam Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12. Yakobus ayatnya yang pertama, pasal pertama, ayatnya yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya akan membaca ayat ini karena ayat ini sangat menguatkan kita semua. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar menjadi kekuatan kita, dan kita percaya bahwa setiap perkara Tuhan dapat menyelesaikan. Jika kita tahan dalam ujian, kita akan mendapat mahkota kekal. Amin. Mari teman-teman semua, kita menghadap Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyembah Dia, kita agungkan dan tinggikan namanya. Mari kita datang kepadanya mengucap syukur untuk segala hal yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita undang Roh Kudus menuntun kehidupan kita. Biarlah hidup kita terus diperbaharui dan berjalan dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita menyanyikan lagu ini sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai, tak akan bisa menggantikan kasih Bapa. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, katakan semua harta. Semua
buat kebaikan-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Biarlah hidup kami, sisa hidup kami hanya melayani, mengagungkan dan meninggikan nama-Mu, dan menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan kami. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Bapa, jika hidup kami tidak memuliakan-Mu. Ampuni kami Tuhan, jika kami banyak mengecewakan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau Bapa yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu memberkati hidup kami. Engkau menyediakan apa yang kami tahu. Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan menjadikan Engkau satu-satunya hidup kami, Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita menyembah lebih sungguh kita menyembah Tuhan. Katakan, Kau satu-satunya harapan. Satu-satunya
kehidupan kami. Ada banyak perkara yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini kami masih bisa ada hingga saat ini memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan untuk melayani-Mu, menjadi hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah yang sedang ibadah bersama-sama dengan kami, bahkan kami yang ada di studio. Tuhan, biarlah hidup kami hanya memuliakan nama-Mu Tuhan. Jika ada yang dalam keadaan sakit, Engkau pulihkan. Jika ada yang dalam keadaan bermasalah dan beban berat, Engkau lepaskan Tuhan. Engkau menolong mereka Tuhan, menguatkan mereka Tuhan. Sesuai dengan lagu yang kami nyanyikan, bahwa hanya Engkau satu-satunya harapan hidup kami yang dapat menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan di pagi hari ini memuliakan nama-Mu. Terima kasih yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Oke, saya mau menyapa teman-teman semua. Shalom. Lambaikan tangan saudara jika saudara terberkati lewat ibadah pada pagi hari ini. Coba komen biar teman-teman yang ada di studio kita sama-sama bersukacita dan bersemangat. Halo semuanya, ada Rian, ada Kristia, ada Chris, ada Gobay Denny, ada Hendy, dan masih banyak. Semua saya tidak menyapa satu-satu. Mari kita bersukacita buat Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita menyanyikan satu lagu pujian, biarlah roh kita menyala-nyala dan kita melayani Tuhan. Amin. Kita menyanyi Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku. Mari kita bersukacita bersorak bagi Tuhan kita.
Puji nama Tuhan. Sekali lagi kita memuji Tuhan dengan lagu pujian. Mari kita umat pilihan Allah dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Mari kita bersorak bagi Tuhan kita. Kita agungkan dan tinggikan nama-Nya. Kita
Tuhan, teman-teman, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk lebih fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita menyembah Tuhan lagi. Kita menyanyikan lagu pujian Bukti Kebesaran-Mu. Hanya Tuhan yang sempurna, dan dalam rencana Tuhan dan karyanya kita dimenangkan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman. Terima kasih Yesus. Sama-sama katakan, Tuhan Kau sempurna.
kasih Chris di Jakarta dan ada Kak Vino di Makassar dan teman-teman yang lain. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan kebenaran diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baik, nama sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan kemurahan Tuhan. Kami siap Tuhan pagi ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau berbicara kepada kami. Biarlah hidup kami Tuhan memuliakan-Mu. Biarlah apa yang boleh kami dengar pada saat hari ini bisa menjadi rema dan kekuatan dalam kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu yang ada di Jakarta, di Makassar, dimanapun mereka berada. Engkau memberkati kehidupan mereka, Engkau memberkati keluarga mereka, memberkati usaha dan pekerjaan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, salam. Apa kabar hari ini? Semuanya tentu dalam keadaan yang baik dan sehat. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Oke. Mari bersama-sama kita akan mendengar bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada siang hari ini. Dan bersama-sama kita membuka bagian firman Tuhan yang menjadi landasan pembelajaran kita hari ini di dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 5. Mari semua-semua yang di studio juga kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama-sama. Firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita untuk kita dapat berjalan dan terus menjadi teladan dimanapun kita berada. Mari kita membuka dalam 2 Timotius ya, 2 Timotius 1 ayat yang kelima. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Amin ya. Di studio sudah bilang amin, berarti udah dapat. Nah, kami akan membaca bersama-sama dari tempat ini, dan teman-teman yang menyaksikan siaran langsung maupun juga yang nanti akan menyaksikan siaran ulang dapat membuka bagian Alkitab ini atau mendengarkannya menjadi perenungan kita pada hari ini. Mari kita baca sama-sama ya. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, saudara-saudaraku semua ya, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang dipakai Tuhan dengan maksimal. Jadi kita harus tahu bahwa kehidupan kita dan siapapun kita, saya yakin setiap orang ingin dipakai dengan maksimal. Amin? Amin. Amin. Contohnya aja ya, ketika kita hidup, kita ingin seluruh kehidupan kita itu dapat dipergunakan dengan baik. Kehidupan kita itu dapat bermanfaat bagi orang banyak ya, tidak sia-sia. Nah, setiap kita rindu untuk terlibat tentunya di dalam setiap rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Semua orang pasti rindu untuk terlibat dan juga secara langsung ingin masuk dan merasakan rencana Tuhan di dalam dunia. Nah, saudara-saudara, maksimal merupakan sebuah istilah atau ungkapan yang menyatakan bahwa sesuatu itu sudah mencapai batasnya atau sesuatu itu sudah mencapai pada porsinya ya, sudah mencapai pada keadaan yang maksimal. Misalnya kalau kita punya motor ya, motor Anda adalah Supra dengan kecepatan berapa kalau Supra? 200. Oh, 100 ya.
tidak sampai 100, mungkin kecepatannya 90 atau berapa ya. Nah, kalau kita menggunakan motor, maka kecepatan maksimal itu dapat kita gunakan dengan baik, maka kita akan dapat berjalan ataupun dapat menggunakan motor itu dengan baik ya. Artinya menggunakan motor sesuai dengan pemanfaatannya, yaitu kecepatan maksimalnya misalnya 100 km ya. Nah, kalau saudara di Jogja menggunakan motor Harley gitu ya, dengan kecepatan yang kira-kira berapa kalau Harley ya? 1000 cc kan? Nah, kecepatannya kan bisa berapa kali lipat dari motor Supra. Nah, itu kan nggak bisa secara maksimal digunakan di Jogja, karena kan Jogja banyak macet dan juga jalan ring road itu juga penuh ya, jadi nggak bisa secara maksimal. Mungkin hanya menggunakannya beberapa, kecepatannya juga nggak bisa dipakai secara maksimal. Nah, seperti itu, kalau sesuatu nggak dipakai secara maksimal, maka itu sebenarnya tidak dapat signifikan dengan penggunaannya di dalam kehidupan kita, gitu ya. Nah, kita sebagai manusia juga ingin kehidupan kita ketika kita ada di dunia, kita ingin apa yang kita punya, apa yang Tuhan sudah berikan pada kita itu dipakai dengan maksimal ya. Kehidupan kita dapat bertumbuh secara maksimal, kehidupan dan keberadaan dimanapun kita dapat menjadi seorang teladan, dapat menjadi seorang yang berdampak bagi orang banyak. Ya, setiap kita pingin ataupun setiap kita merindukan untuk memiliki ya sebuah kehidupan yang bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Amin. Nah, saya percaya bahwa mungkin ada dari kita yang berpikir ataupun sudah mulai bertanya, wah ini kehidupan saya kok nggak bisa maksimal ya, kehidupan saya gini-gini aja, bangun, tidur, makan, ke burjo, pulang lagi, tidur lagi, main game, besok kuliah juga terlambat ini ya, kerja tugas juga nggak selesai, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin kita yang berkeluarga, wah hidup saya cuma gini aja, kerjanya cuma kerja, ya pulang ketemu anak, ya seperti itu saja, nggak ada sesuatu yang rasanya bermakna dalam hidup kita. Dan ingatlah, pada hari ini firman Tuhan mau menyatakan kepada kita bahwa hidup kita nggak boleh seperti itu. Hidup kita itu harusnya berbeda. Hidup kita nggak boleh sama dengan pola dunia. Hidup kita itu harus dipakai dengan maksimal, karena Tuhan memberikan anugerah kehidupan kita setiap hari untuk kita memanfaatkannya dengan baik, untuk menggunakannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saudaraku, pertanyaannya pada hari ini adalah bagaimana sih caranya supaya kehidupan kita itu dapat maksimal ya di dalam sebuah pemahaman, yaitu rencana dan kehendak Tuhan. Jadi kita maksimal bukan dalam pola dunia, tetapi di dalam kehidupan, kehendak dan rencana Tuhan bagi kita. Nah, kita belajar dari kehidupan Timotius. Nah, kalau kita belajar dari kehidupan Timotius yang kita baca dalam Alkitab ini ya, teman-teman tahu ya Timotius ya, bukan gembala kita pusat Timotius, Pak Timotius ya. Nah, ini Timotius yang dalam Alkitab ini sebuah teladan yang luar biasa. Di sana dikatakan ya, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin juga hidup di dalam dirimu. Ini adalah pernyataan Paulus yang dituliskan di Alkitab untuk menunjukkan bahwa kehidupan dari Timotius itu terpola dengan luar biasa ya. Di sana dikatakan dari neneknya yang imannya luar biasa menjadi teladan, lalu ibunya yang menjadi teladan, lalu juga Paulus yakin bahwa di dalam kehidupan Timotius juga ada teladan yang luar biasa yang ditinggalkan atau yang diajarkan oleh orang tua kepada anaknya. Saudaraku, jika orang tua baik mendidik anaknya, maka menurut teori memang nggak 100% menjadi baik. Tetapi kita harus pahami, ketika seseorang dididik di dalam kebenaran firman Tuhan, dididik di dalam Tuhan, maka dia juga akan bertumbuh di dalam
firman Tuhan dan menjadi orang yang berdampak bagi orang banyak. Amin. Contohnya adalah Samuel. Saudaraku, sejak kecil ya dia diajarkan firman Tuhan, hidup dengan seorang nabi ya dengan luar biasa, dididik dan dia mengalami perubahan dan pertumbuhan yang luar biasa dalam hidupnya, maka dia menjadi seorang nabi yang luar biasa. Saudaraku, Amsal 22 ayat 6 menuliskan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia pun tidak akan menyimpang dari jalan itu. Saudaraku, pembelajaran firman Tuhan itu akan mengikuti kita selama proses kehidupan kita. Makanya Amsal mengatakan, orang muda ketika dididik dengan luar biasa sejak masa muda, maka ketika dia tua, dia tidak jadi tua-tua keladi. Makin tua makin jadi jahat, saudaraku. Seharusnya kita semakin bertumbuh hari lepas hari, kita itu menjadi manusia yang semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Kristus, ya, semakin hari semakin mengalami progres yang luar biasa, ya. Kalau sebelumnya kita malas-malasan bangun pagi, misalnya cuma jam 8, itu bukan pagi kalau jam 8 ya, jam 9 apalagi. Harus mengalami progres, besoknya harus bangun lebih pagi untuk kuliah, jam 7, jam 6 gitu udah siap gitu ya. Hidup harus mengalami proses perubahan, hidup harus mengalami proses pertumbuhan, baik secara iman maupun secara kehidupan kita hari lepas hari. Nah, saudara-saudaraku, Timotius itu dikenal sebagai seorang anak rohani Paulus, seperti yang tertulis dalam 1 Timotius 1 ayat 2. Di sana dikatakan, Timotius muda sudah sanggup tampil di depan umum menjadi teman sekerja Paulus dalam pelayanan. Saudaraku, kita di sini mungkin belum menjadi temannya Paulus ya, karena kita kan belum. Tapi secara umum kita saling bersahabat satu sama lain sehingga kita namanya menjadi rekan sepelayanan. Nah, rekan sepelayanan sejak masa muda Paulus ya mengangkat Timotius menjadi rekan pelayannya. Dan Timotius usianya pada saat itu bukan usia yang 30 tahun ke atas ya, dia itu masih sangat muda, kemungkinan usianya ya 20-an seperti itu ya. Dan mengikuti Paulus dengan luar biasa sehingga Paulus sangat kagum akan segala sesuatu dedikasinya di dalam pelayanan sehingga dia dipercayakan untuk menjabat sebagai seorang gembala yang luar biasa ya sejak masa muda. Ada yang mau jadi gembala di sini? Sejak masa muda? Ada ya. Oke, amin, luar biasa. Nah, teman-temanku, semua saudaraku, bahwa kita melihat ya di dalam bagian Alkitab dengan jelas bahwa Timotius sudah dipakai sejak masa muda untuk menyebarkan berita firman Tuhan, dipakai sejak masa muda untuk menjadi seorang pelayan yang luar biasa, ya, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi teladan bagi banyak orang, ya, sehingga kita akan melihat di dalam 2 Timotius 1 ayat 5 di sana kita lihat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan Timotius itu tidak dimulai dengan 1 hari dan 2 hari ketika dia ketemu Paulus, wah dia langsung berubah jadi baik nih. Enggak. Ketika saya bertemu dengan Eduardo, misalnya ketemu dengan Efraim, ketemu dengan David, tiba-tiba karena ketemu saya mereka jadi baik. Enggak, saudara. Semua menjadi lebih baik ya, itu karena sebuah proses pergumulan dalam diri dan juga keinginan untuk berubah dan jamahan Tuhan yang luar biasa, dan kita membuka diri untuk proses pertumbuhan yang menjadi lebih baik serupa dengan Tuhan. Perubahan itu merupakan sebuah proses kehidupan yang terjadi seumur hidup kita, ya. Dan kita lihat bahwa Timotius menjadi seorang teladan yang luar biasa karena orang tuanya mengajarkan dia sejak kecil itu firman Tuhan. Ya. Sejak kecil diajarkan oleh firman Tuhan, sejak kecil diberikan keteladanan di dalam pelayanan, ya tentunya kehidupan yang berdampak dimulai dari kehidupan atau pola kehidupan yang baik, yang melihat keteladanan dari orang tua ataupun melihat keteladanan dari neneknya ataupun saudara-saudara di sekitarnya, sehingga memberikan pola kebiasaan di dalam pelayanan dan pola kebiasaan bertumbuh di dalam firman Tuhan.
Saudaraku, mungkin kita tidak hidup dalam kehidupan rumah tangga yang baik atau rumah tangga yang sesuai dengan apa yang dialami oleh Timotius. Ada yang hidupnya mungkin bapaknya mabuk-mabukan, ya. Ada yang mungkin tidak lagi bersama dengan orang tuanya, ataupun mengalami masalah yang banyak sekali sehingga kita bertumbuh dalam sebuah keluarga yang tidak diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan yang seharusnya dan semestinya kita dapatkan sejak kita masih kecil. Tapi saudaraku, ketika kita mendengarkan bagian firman Tuhan ini, saudaraku, jangan putus asa. Karena apa? Karena tidak ada kata terlambat, saudaraku, ya. Setiap orang memang memiliki masalah masing-masing, tetapi setiap orang mempunyai respon kehidupan yang berbeda, ya. Kalau hari ini kita memang tidak hidup dalam keluarga yang mengajarkan kita tentang firman Tuhan, tetapi hari ini kita masih punya saudara-saudara, kita masih punya teman-teman, kita masih punya Alkitab, ya. Teman-teman masih punya Alkitab kan? Masih, ya. Alkitab yang harusnya menjadi panduan hidup kita yang kita pelajari oleh setiap hari. Saudaraku, semua saya yakin bahwa mahasiswa semuanya bisa membaca, ya. Gak mungkin jadi mahasiswa kalau nggak bisa membaca. Tetapi masalahnya adalah kita harus berjuang untuk membaca Alkitab. Benar? Karena ada yang namanya kemalasan, saudaraku. Lebih enak buka Alkitab atau buka HP? Buka HP. Ya bertobat, ya. Saudaraku, lebih banyak kita membuka HP daripada kita membuka Alkitab, ya. Mungkin buka aja, tapi kalau bacanya nggak jarang. Tapi setidaknya kalau kita punya HP, lalu di dalamnya kita punya aplikasi Alkitab, maka kita seharusnya juga memiliki sebuah komitmen untuk membaca firman Tuhan, membangun kehidupan kita di dalam firman Tuhan. Ketahuilah bahwa tanpa Alkitab, tanpa kebenaran firman Tuhan, tidak ada kehidupan yang bisa dibangun dan tidak ada kehidupan yang bisa hidup di dalam kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Karena apa? Karena kehidupan rohani itu dibangun oleh makanan rohani, yaitu Alkitab, saudaraku, ya. Saudara boleh makan makanan yang enak, bertumbuh secara jasmani, bahkan sampai perut saudara sudah one pack ataupun seperti apapun, tapi kalau iman saudara lemah, maka tidak akan bisa membuat saudara dipakai dengan maksimal. Karena apa? Karena ketika kita ingin dipakai oleh Tuhan dengan maksimal, maka kita harus mempersiapkan hati kita, mempersiapkan kehidupan kita, sehingga kita dapat dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, saudaraku, ya. Seperti Yusuf, seperti Samuel, ya, seperti Daniel, dan semua tokoh Alkitab yang dapat bertumbuh menjadi luar biasa, itu dimulai dari kehidupannya yang mengasihi Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 15. Ayo kita baca yuk. 2 Timotius 3 ayat 15. Ya, kita baca 2 Timotius 3 ayat 15. Ya, teman-teman yang siaran langsung boleh membukanya, ya. Kita saling interaksi, karena kita nggak bisa interaksi secara langsung di sini. Saya interaksi dengan yang ada di studio di sebelah saya, ya. 2 Timotius 3 ayat 15, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saudaraku, kalau baca 2 Timotius, maka kita tahu kenapa Timotius dapat dipakai dengan luar biasa sejak muda. Saudaraku, saya yakin dan percaya semuanya di studio maupun di rumah, ya, tidak ingin dipakai sejak tua. Enggak, saudara, ya? Ada yang pengen, oh saya dipakai maksimal sejak usia saya 60 tahun. Enggak ada, saudaraku. Pasti semua kita ingin dipakai maksimal sejak masa muda. Sejak kita ketemu dengan Kristus, maka kita mau dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Ingat, saudaraku, dipakai dengan luar biasa bukan berbicara tentang kedudukan saudara menjadi seorang menteri, bukan kedudukan saudara menjadi seorang kepala bagian ataupun menjadi pemimpin sesuatu yang lebih besar. Tetapi hari ini dimanapun saudara berada, saudara bisa dipakai dengan maksimal. Contohnya adalah ketika saudara di kampus, saudara dapat dipakai dengan maksimal ketika saudara
belajar, bahkan berkuliah dengan baik, saudara jadi teladan bagi orang lain, saudara sebelum lagi kuliah dimulai jam 9, saudara jam 8 sudah ada di kelas. Wah, luar biasa. Wah, jam 8 udah ada di kelas, saudara. Belum lagi dosen suruh waktu pengumpulannya 28 Oktober. Belum 28 Oktober, minggu pertama pada bulan Oktober, saudara kumpul tugas. Saudara dosen langsung, wah luar biasa mahasiswa satu ini. Ya. Jangan saudara disuruh kumpul 28, saudara kumpul 29. Maka nanti akan menjadi ketidakteladanan. Tetapi ketika saudara bekerja dengan maksimal dimanapun saudara berada, maka di sanalah nama Tuhan dipermuliakan dan saudara dapat menjadi teladan bagi banyak orang. Saudaraku, sehingga kita jangan berpikir polanya bahwa ketika saya nanti sudah jadi luar biasa, punya pekerjaan yang hebat dan menjadi pembisnis dan lain sebagainya, saya akan menjadi dipakai dengan maksimal. Itu sebuah gambaran bahwa saya dipakai dengan maksimal. Tidak, saudaraku ya. Dimanapun saudara pada saat ini, saudara harus paham bahwa di sana Tuhan sedang menempatkan saudara, ya, untuk saudara dapat berperilaku dengan maksimal, untuk saudara dapat berperilaku dengan baik, sehingga ketika saudara dipercayakan sesuatu lagi yang luar biasa, maka saudara dapat mengerjakannya juga dengan lebih baik. Ya, saudaraku, amin. Contohnya seperti yang saya ulang-ulang tentang Yusuf ya. Yusuf itu kan akan menjadi menteri yang luar biasa, menjadi pemimpin nomor 2 di Mesir. Tapi saudaraku harus tahu bahwa setiap keberadaan dia bekerja, dia tetap bekerja dengan maksimal. Meskipun pada saat itu dia hanyalah seorang hamba, ya, seorang budak, tapi dia bekerja dengan maksimal. Sehingga Potifar sangat diberkati dengan pekerjaan yang dia lakukan. Saya ingin menyatakan bahwa posisi apapun saudara, masih kuliah ya, atau bekerja seperti biasa, ataupun saudara dimanapun saudara dipercayakan, maka saudara harus bekerja dengan sungguh-sungguh dan dengan maksimal ya, sehingga nama Tuhan dimuliakan, saudara dapat dipercayakan dengan luar biasa lagi oleh Tuhan. Saudaraku, perhatikan ayat yang kita baca tadi ya, Timotius dari kecil sudah mengenal kitab suci. Anak-anak zaman sekarang dari kecil sudah mengenal TikTok, saudara ya. Harusnya sejak kecil itu mengenal kitab suci, bukan mengenal TikTok, saudara. Lebih senang orang anak kecil sekarang kenal TikTok daripada kenal Alkitab. Termasuk anak saya ya. Tapi anak saya ajarin baca Alkitab juga ya. Diajarin berdoa. Saudaraku harus tahu bahwa gerusan teknologi hampir merusak kehidupan dan tatanan pendidikan Alkitab atau pendidikan iman dalam keluarga. Maka kita sebagai anak muda ya harus paham ya bahwa kehidupan yang bertumbuh dengan maksimal dimulai dari pembelajaran akan firman Tuhan. Amin. Amin, saudaraku. Di sana lihat ya, Timotius sejak kecil sudah mengenal Alkitab. Dan ketika mengenal Alkitab, mempelajarinya dengan luar biasa, maka dia bertumbuh dengan luar biasa. Saudaraku, saya yakin ketika dia bertemu dengan Paulus itu bukan pertemuan yang kebetulan. Saudara, saya sekali lagi menyatakan tidak ada yang kebetulan. Tetapi ketika dia bertumbuh dalam firman Tuhan, maka ketika bertemu dengan Paulus, maka itu adalah rencana Tuhan, karena waktunya adalah waktu yang tepat bagi Tuhan, waktunya yang indah, waktu yang sangat terbaik untuk membuat Timotius dipakai dengan luar biasa, anak muda yang dipakai dengan luar biasa untuk menjadi teladan bagi anak muda lainnya ya. Bahwa apa? Bahwa orang muda tidak boleh dianggap rendah ya, karena usianya muda. Dikatakan kan itu. Jadilah teladan dalam apa? Perkataanmu, dalam sikapmu, dalam segala sesuatu. Orang muda bisa dipakai dengan maksimal ya. Jangan sampai aja orang sudah tua ya baru dikatakan oh orang tua aja yang layak untuk bisa jadi teladan. Enggak, saudara. Kita sejak masih muda, bahkan kita yang masih kuliah bisa menjadi teladan. Saudara tahu Menteri Olahraganya Malaysia usianya berapa? 20-an tahun, saudara. Sudah jadi Menteri Olahraga. Saudara kalau lihat ya di internet atau buka, dia adalah Menteri Olahraga termuda, saudara, dengan usia yang 20-an tahun. Saudaraku, saya yakin dan percaya anak muda bisa dipakai dengan luar biasa. Amin.
Siapa tahu nanti ada jadi menteri pendidikan di sini kan, masih muda, saudaraku. Siapapun bisa, saudara, asal saudara benar-benar berperilaku hidup dalam firman, dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, dan percayalah, saudara akan bertemu dengan orang-orang yang Tuhan percayakan bertemu dengan saudara untuk menempatkan saudara pada posisi yang Tuhan kehendaki dipakai dan menjadi teladan bagi banyak orang. Amin. Nah, iman Timotius timbul dari pendengaran akan firman Tuhan seperti yang dikatakan dalam Roma 10 ayat 17. Mari kita baca sama-sama. Roma pasal 10 ayat 17. Ya, kita buka ya, baru kita baca. Roma 10 ayat 17. Ya, teman-teman bisa buka di rumah juga, nggak apa-apa ya. Kami di sini juga akan membacakannya untuk saudara-saudaraku semua. Mari kita baca sama-sama Roma 10 ayat 17. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudaraku, iman itu tidak timbul ketika saudara dengar lagu dangdut, saudara, ataupun ketika saudara dengar lagu-lagu duniawi. Nggak pernah timbul iman dalam diri saudara. Yang timbul adalah sakit hati, sedih, ya, joget-joget, lain sebagainya, ya. Tetapi kalau iman yang bertumbuh itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Jadi dengarkanlah firman Tuhan, senanglah dengan lagu-lagu rohani, karena apa? Dari sanalah iman kita akan bertumbuh. Saudaraku, ketika saudara sedih, maka saudara akan putar sebuah lagu, yaitu apa? Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Makanya Allah mengerti, Allah peduli, ya. Jangan saudara putar lagu duniawi, ya. Lagu duniawi kan lebih menyakitkan nanti, ya. Ya apa? Aku sakit hati, gitu ya. Pokoknya semua itu diungkapkan, saudara. Semuanya dinyanyikan, tetapi karena jengkel, saudara. Jadi kalau lagu duniawi itu nggak bisa meningkatkan iman saudara, tetapi meningkatkan kemarahan saudara, ya. Dan banyak juga kayak lagu yang sering kami putar tertawa di dalam mobil tuh seperti apa? Jujurlah sayangku, aku tak mengapa, biar semua jelaslah berbeda. Jika nanti aku yang harus pergi, ku terima walau sakit hati. Ya nggak bisa gitu. Kalau terima ya nggak boleh sakit hati. Kan udah tahu dia. Orang udah jujur kok malah sakit hati. Kan lucu lagunya, saudara. Jujurlah sayangku, aku tak mengapa. Dia bilang begitu. Biar semua jelaslah berbeda. Jika nanti aku yang harus pergi, ku terima. Ini nggak enak katanya. Walau sakit hati. Ya nggak boleh, saudaraku. Kalau orang sudah jujur ya harusnya nggak boleh sakit hati. Nah itulah kehidupan dunia, ya, sudah orang jujur tapi sakit hati, saudara, nggak boleh. Kalau diganti rohani kan jujurlah sayangku, meskipun dia pergi tapi tetap meskipun aku disakiti tapi aku tetap mengampuni. Itu anak Kristen, meskipun diputus sama pacarnya ataupun jauh sama pacarnya tapi harus tetap mengampuni. Nggak boleh, saudara. Pola dunia itu sangat buruk, tidak menimbulkan iman kita tapi menimbulkan duniawi kita. Tetapi anak yang hidup di dalam Tuhan mendengarkan lagu rohani, maka apa? Selalu imannya ditumbuhkan, ya. Nyanyikanlah ketika saudara sedih. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, gitu kan. Wah, itu luar biasa, menimbulkan iman dalam kita. Atau waktu Tuhan pasti yang terbaik, meski putus ataupun meski jauh, ya itu sudah yang terbaik, saudara. Hah? Kita kan gak sedih karena apa? Wah, waktu Tuhan luar biasa. Tapi kalau saudara nyanyi duniawi kan apa? Lumpuhkanlah ingatanku. Wah, mau gila saudara ya, disuruh lumpuh ingatannya. Gak bisa, saudara. Kalau Tuhan kira-kira melumpuhkan ingatan saudara, bagaimana, saudara? Saudara bisa amnesia kan? Nah, oh, aku siapa ya? Gitu kan?
Padahal kita kan baru nyanyi tadi, lumpuhkanlah ingatanku jika itu tentang dia. Saudaraku, ya jangan, itu lagu-lagu yang tidak membangun. Meskipun kita nyanyi tapi jangan diimani, ya. Nah, saudara bisa lumpuh ingatannya. Nah, saudaraku, itu adalah sebuah gambaran bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, tapi nggak pernah timbul dari kehidupan duniawi. Boleh menjadi contoh, kita nyanyikan nggak masalah. Bukan saya bilang itu haram, nggak saudara. Tapi sebuah contoh saja bahwa ketika kita mendengar lagu rohani, maka iman kita timbul. Jadi duniawi yang kita dengar nggak masalah, dengarkan aja. Tetapi jangan diimani ataupun jadi pola kehidupan kita. Itu adalah gambaran kehidupan dunia. Yang kita nyanyikan enak memang nadanya. Tapi jangan sampai kita terhanyut. Apalagi kalau nyanyi, jadikan aku yang kedua. Nggak bagus saudara, nggak boleh saudara. Jadi saudara itu jadinya perselingkuhan nanti ya. Jadinya merusak kehidupan orang lain. Nah itu kan nggak bagus seperti itu. Mengajarkan yang buruk bagi kita. Saudaraku, itulah pembelajaran firman Tuhan bahwa kehidupan kita bisa dipakai dengan maksimal ketika kita hidup di dalam firman, belajar firman Tuhan, membaca Alkitab setiap hari. Ya, Mazmur 1 ayat 1 berkata apa? Berbahagialah orang yang siang malam itu merenungkan firman Tuhan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara ngerti maksudnya? Maksudnya itu sebuah gambaran bahwa ketika pohon ada di tepi aliran air, maka dia mendapatkan sumber nutrisi untuk bertumbuh dengan luar biasa karena sumbernya dekat. Kalau orang timur bilang apa? Sumber air dekat, saudara. Karena apa? Karena sumber airnya dekat, nutrisinya dekat, gampang dinikmati sehingga dia dapat bertumbuh. Tapi kalau nggak ada sumber air, nggak ada kehidupan, maka saudara di musim apapun dan keadaan apapun saudara nggak bisa berbuah. Tapi kalau hidup dalam firman Tuhan, maka kondisi apapun yang kita alami, mau corona, mau tidak, mau bagaimanapun situasi dunia, saudara tetap berbuah. Artinya saudara terpelihara oleh Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan menepati janjinya sesuai dengan apa yang dia katakan. Sehingga meskipun bangsa Israel berputar-putar 40 tahun, bagi kita itu perjalanan itu sudah bisa sampai. Tapi meskipun ada sebuah kegagalan, ada sebuah pemberontakan dan lain sebagainya, saudara bisa lihat apa? Tuhan tetap mengasihi mereka dan memelihara mereka. Saudara bayangkan 40 tahun di padang gurun. Ya, saudara kalau keluar negeri suatu saat ya ke padang gurun ya, saudara 1 jam 2 jamnya udah panasnya luar biasa. Ini 40 tahun saudara dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Itu yang saya bilang, hidup di dalam firman adalah kehidupan yang mustahil bagi dunia, tapi bagi orang percaya nggak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Seperti itu juga yang dikatakan Maria ketika dia menerima berita dari seorang malaikat bahwa dia akan punya seorang bayi yang diberi nama Kristus tanpa persetubuhan. Tetapi bagi dia mengatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semuanya dapat dia lakukan. Saudara, ketika semua tokoh-tokoh dalam Alkitab menyatakan tiada yang mustahil bagi Tuhan, maka saudara pun pada hari ini harus berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memakai saya dengan maksimal. Ketika saya memberikan hidup dengan baik, ketika saya memberikan hidup saya untuk bertumbuh dalam firman Tuhan. Makanya jangan pernah bosan baca firman Tuhan, jangan pernah bosan mendengarkan lagu rohani, jangan pernah berhenti untuk terus berdoa. Karena pertumbuhan kita adalah dari firman Tuhan. Dan kita tahu akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Dipakailah dengan maksimal ya kehidupan kita oleh Tuhan. Dimulai dari kesiapan hati kita. Tidak ada yang terlambat saudaraku. Masih bisa kita mulai pada hari ini. Ya, ketika kemarin atau 1 jam kemarin, 1 jam tadi kita udah mulai malas dan lain sebagainya, tapi ketika mendengarkan firman Tuhan ini masih ada waktu 1 detik, 2 detik ke depan dan seterusnya yang dapat kita ubah bersama dengan Tuhan. Yang lalu biarlah sudah menjadi sebuah kenangan, tetapi masa depan ya tidak ada yang disebut nasib, saudara. Ya, nasibku akan terus begini, enggak, saudara. Tapi masa depan itu sebuah misteri dan kita dapat berjalan bersama dengan Tuhan untuk mengikuti apa yang Tuhan janjikan, bahwa masa depan penuh dengan
harapan. Dan Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan yang jahat bagi kita. Tuhan selalu merancangkan rancangan yang baik. Tetapi bagaimana caranya kita dapat hidup dalam rancangan yang sudah dijanjikan Tuhan? Maka kita harus belajar hari ini untuk mempersiapkan diri. Supaya rancangan itu yang dinubuatkan dan diberikan kepada kita terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh berterima kasih untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk hidup di dalam firman Tuhan agar kehidupan kami dapat dipakai dengan maksimal dan kami dapat menjadi teladan bagi banyak orang. Bukan berbicara tentang sesuatu yang besar di mana kami akan berada menjadi sebuah pemimpin, bahkan memiliki sebuah kehidupan yang luar biasa, tidak. Tetapi pada hari ini dengan apa yang Tuhan berikan pada kami, dengan porsi-porsi yang Tuhan tempatkan kami, maka kami ingin belajar mulai dari sana untuk menggunakan kehidupan kami dengan maksimal. Yang kuliah, yang bekerja, yang pelayanan, dan dimanapun yang Tuhan percayakan bersinergi dengan banyak orang, kami dapat menjadi teladan dan kami dapat menggunakan kehidupan kami dengan maksimal untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap teman-teman dan saudara-saudara yang hari ini mendengarkan, bahkan yang ada di tempat ini, ketika mereka kemarin mulai gagal, mulai lemah, mulai patah semangat, putus asa, hari ini mau berdoa bersama-sama, Tuhan kuatkan iman mereka, Tuhan kembali bakar semangat mereka untuk mereka memahami bahwa hidup mereka sangat berharga untuk dipakai oleh Tuhan pada masa ini. Dan hidup mereka ingin dipakai oleh Tuhan dengan maksimal, sehingga segala roh kemalasan, segala roh putus asa dan keinginan, bahkan pikiran-pikiran jahat yang menghancurkan masa muda mereka, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau biarlah sejak masa muda mereka punya semangat yang luar biasa untuk dipakai oleh Tuhan seperti Timotius. Ada keraguan dalam hati mereka, tapi hari ini kami berdoa, biarlah Tuhan kuatkan iman setiap kami, sehingga masa ini dapat kami gunakan dengan baik. Waktu ini dapat kami manfaatkan dengan baik yang Tuhan berikan. Berkati semua saudara-saudara kami mungkin pada hari ini dalam kelemahan tubuh, kesulitan, pergumulan, dan lain sebagainya mereka hadapi. Ya Tuhan, kuatkan mereka, harapan mereka, dan juga setiap perjuangan ujian yang mereka hadapi, kami berdoa Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan untuk menjalani semuanya dengan lebih baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami melanjutkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini menjadi kekuatan buat kita, dan kita diingatkan kembali bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Baik, terima kasih buat teman-teman yang masih stay. Mari kita melanjutkan ibadah kita. Kita akan menutup segala rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita terima berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita menjadikan Tuhan Tuhan yang nomor satu. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Janjinya selalu ya dan amin. Mari kita mengangkat pujian ini, layak dipuji. Alam semesta melukiskan.
Mari kita terima berkat Tuhan yang luar biasa melimpah bagi setiap kita. Mari kita semua yang di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa yang memelihara kita dan menuntun kita setiap hari, dan pengorbanan serta kasih Kristus yang luar biasa Allah kita yang sungguh mengasihi kita, dan tuntunan serta materai kehidupan keselamatan dari Allah Roh Kudus yang membawa kita sampai pada pengangkatan kedatangan Yesus Kristus kedua kali, menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Amin. Oke, selamat hari Minggu ya. Oke. Selamat hari Minggu, dan minggu depan kita akan masih ibadah online ya. Kita belum bisa ibadah online karena belum ada kesiapan dari sinode maupun dari tempat kita semua ya. Apalagi kita belum punya gedung gereja sendiri ya. Jadi kita nggak boleh ngadain ibadah dengan ataupun tanpa persetujuan dari berbagai pihak. Oke, sudah ya. Sampai bertemu minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dipuji